وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan materi bahasa Arab kita dari kitab Durusulullah, yang mana pada pembahasan yang terakhir, pada pertemuan yang terakhir 2 pekan yang lalu ya, kita sampai di halaman 58 dari jilid yang pertama, halaman 58 jilid yang pertama dari kitab Durusulullah. Dan itu kita membahas, sebenarnya masih pembahasan idhofah ya, penyandaran. Seperti kita belajar di awal bukunya murid ya, anaknya pedagang, itu sudah kita pelajari. Nah ini bedanya, dia al-idhofah bil-dhamir, dia penyandaran ke dhamir. Dhamir itu kata ganti orang, kata ganti orang ya, dhamir itu ya. Kata ganti orang, mutasil bersambung, di mana dia bersambung dengan mudhofnya nanti. Nah, dhamir ini jumlahnya ada 12 atau 14 ya. Tapi dicontoh di situ di halaman 58 itu, silakan disimak atau umahat ada yang hadir di kitab halaman 58. Itu dhamirnya cuma ada 4 ya, yaitu ana, saya, anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan ya. Mutakallim yang berbicara ana, mukhatab yang diajak bicara anta, ghaib ya, dan yang dibicarakan dia dan ghaibah, dia perempuan. Nah, ketika dia disandarkan ya ke dhamir, maka ana itu berubah menjadi ya mutakallim, menjadi ya ujungnya. Dan anta berubah menjadi kaf mukhatab, kaf mukhatab atau kaf, dah gitu aja kalau nggak tahu istilahnya ya, kalau belum tahu istilahnya ya. Kemudian ha ghaib, dia jadi hu, dari huwa menjadi hu. Kemudian hiya menjadi ha. Nah, langsung berubah jamaah, tadinya ana, saya. Ketika hanya ya mutakallim hanya ku ya. Anta, kamu, kaf mukhatab atau ka saja menjadi mu ya, mu. Dia menjadi nya, dia perempuan sama menjadi nya. Paham ya? Ini sini paham ya? Nah, supaya lebih paham, bagaimana kalau digabung? Kebalik ya sebenarnya ya. Ini dulu baru ini ya. Dan nggak paham sini paham ya? Nah, kitabun kita semua tahu artinya. Kitab itu artinya buku. Ya, kitabun. Bagaimana kalau buku ini kita sandarkan ke ana, ke anta, ke huwa, ke dia? Maka kitabun tambah ya mutakallim menjadi kitabi. Nah, inilah makna bukuku. Kepemilikan ya, ini bukuku, kitabi. Nah, semua benda yang sudah dihafal kemarin-kemarin, kalau mau jadi milikku gampang. Ibnun, kalau putraku menjadi ibni, masjidku menjadi masjidi, rumahku menjadi baiti, penaku menjadi kolami. Nah, begitu. Kolami, apalagi yang sudah dihafal kemarin. Hah? Nah, kursi menjadi kursi. Kemudian mobil, sayyarah menjadi sayyarati.
Zaujatun, istri. Istriku apa? Zaujati. Nah, zaujati. Nah gitu, ya. Mudah kan? Bisa ya? Sama sini ya. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlihi. Nih. Ahlun itu artinya keluarga. Berarti kalau tambahi keluarganya gitu. Ya. Kenapa hi? Karena ada li kepemilikan. Nah, jadi kita kalau ketemu hadis, ketemu ayat Al-Quran, coba kalau sudah kita belajar dikit-dikit, oh itu maksudnya. Ya, maksudnya begitu ya. Juga kalau Rasulullah ahabbu ilayya an amin an attakifa fi masjidi, kata Rasulullah. Lebih aku sukai dibandingkan aku itikaf fi masjidi, di masjidku ini, kata Rasulullah. Berarti kan itu kepemilikan ya. Paham ya perubahannya jemaah? Oke, sekarang bagaimana kalau kita pun ke K? Kita mau bilang bukumu, kita buka bukumu. Berarti kita ini ngomong buku ini milik siapa? Kamu, laki. Kalau perempuan enak, anti menjadi ki. Sebenarnya ya, kita buki. Ya, jadi kita buka. Assalamu. Bukan ini pembahasannya. Kita buka. Ya. Jadi mau bilang penamu apa bahasa Arabnya? Rumahmu, bukumu ya kita buka. Ranjangmu, mobilmu, Saya buka. putramu, Buka. Nah, bisa ya? Soalnya saya bedain ini sama ini ya. Saya apa? Coba ingat nggak hadis atau ayat? Apa? Masjid. Tabassumuka. Tabassum itu apa artinya? Senyum. Tapi ada K di sini. Berarti apa? Senyummu. Ya, tabassumuka ya, senyummu. Ya. Fi wajhi akhika laka shadaqah, kan? Begitu. Ya, ini sederhananya. Jadi kita paham maksud mereka itu ini, ya. Ya itu ya. Insyaallah paham ya. Kemudian kita buku. Sekarang kita mau bilang bukunya, nyanya laki-laki. Jadi kita buku. Penanya laki-laki apa? Qalamuhu. Rumahnya? Baituhu. Ranjangnya? Kemudian mobilnya? Sayyarah. Ya, mudah ya? Ya. Kita buka, kita buku, dan yang terakhir perempuan kita buka. Penanya ya. Jadi kita dengar ngomong penanya, berarti penanya bukan miliknya laki-laki, Pak. Yang punya pena ini perempuan. Baituha, udah nggak perlu mikirin laki-laki. Berarti yang pemilik rumah ini
perempuan baituha gitu kan. Kitabuha, bukunya. Qalamuha. Ya, qalamuha. Kalau di Indonesia kan bukunya, yang-nya itu bisa laki bisa perempuan kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dibedakan. Dari sini ketahuan nih, oh ini yang punya laki-laki, ini yang punya perempuan. Nah, tahu dari mana? Ini domir di ujungnya ini, terus sama, jelas ya. Nah, ini sederhananya. Coba halaman 58 ya, buka halaman 58-nya. Di sana qalamun pena, hada qalami, ini penaku, hada qalamuka, ini penamu, hada qalamuhu, ini penanya laki-laki, hada qalamuha, ini penanya perempuan. Coba kita pun sama-sama hada, Kitabi. sama-sama ayo. Hadza kitabi. Terus Kitabuka. terus Hadza kitabuhu. terus Hadza kitabuha. lanjut sarir, Hadza sariri. terus Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. terus Hadza ismi. ismun apa artinya ismun? Nama. Makanya kan kalau perkenalkan masmuka, ya kan? Kalau dibaca di jeda kan ma ismuka, ya, siapa namamu, ya kan? Ismi kata kita jawabnya kan? Kenapa ismi? Namaku, ismi, nah, siapa? Itu maksudnya ya. Cara bacanya Pak, karena dia alif ya. Mutasal dia bisa disambung, maka dibaca seperti ini. Hadza ismi, hadza ismi, hadza ismuka, hadza ismuhu, hadza ismuha. Itu ya. Ismun itu nama. Coba mindil, apa ingat nggak mindil? Sabit atau lap tangan ya. Coba mindil gimana? Hadza mindili. Terus Hadza mindiluka. terus Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Nah, ya mindil apa? Sedet. Nah, ibnun, apa ibnun? Laki-laki. Coba lain hadza. Hadza bni. Nah, ibni, ya, hadza ibni, Hadza bni. hadza ibni. Lanjut hadza, Hadza bnuka. terus Hadza bnuhu. terus. Hadza bnuha. Paham ya ibnun ya? Sayyaratun. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaruhu. Hadhihi sayyaruha. Apa sayyarah artinya? Miftah. Kunci. Nah, coba hadza. Afwan lah. Ulang, afwan. Sayyarah ulangi. Hadhihi sayyarati. Nah, kita fokus dari Hadhihi. hadza atau hadhihi? Kenapa hadhihi? Karena muannas ya. Ada tamar butuh ya, muannas perempuan kan? Jangan pakai hadza ya. Hadhihi ya. Hadhihi Sayyarati. Nah, terus Hadhihi sayyaruka. terus Hadhihi sayyaruhu. terus Hadhihi sayyaraka. nah, terus miftah. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Terus yadun. Hadza yadi. Terus Hadza yaduka. terus Hadza yaduhu. terus Hadza yaduhu. ada hadhihi. Kenapa hadhihi? Anggota badan yang berpasangan. Ini menjebak. Yadun ini kan anggota tubuh yang berpasangan kan, jadi sifat muannas kan.
Berarti hadhihi, pakai hadhihi. Hadhihi. Ya. Yang penting sudah paham ya. Insya Allah bisa ya. Nah, inilah ya. Jadi kita nggak bingung lagi apa itu, ada ya sukun, ada ka ujungnya, ada hu, ada ka, oh itu maknanya ya. Ini pelajaran kita. Ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut. Iqra. Bacalah. Li, laka, lahu, laha. Li apa artinya? Punyaku. Iya bisa. Li artinya punyaku atau saya punya lah gitu lah. Supaya enak nerjemahinnya ya. Saya punya. Laka, punyamu atau kamu punya. Lahu, miliknya atau laha, miliknya perempuan. Nah, lihat di contoh nomor 1 sampai 4. Lihat. Li ukhtun wahidatun. Saya punya. Ukhtun apa artinya ukhtun? Perempuan. Nah, saudari perempuan. Berapa? Satu. Saya punya 1 saudari perempuan. Li ukhtun wahidatun. Nomor 2, pertanyaan. Alaka akhun? La, mali akhun. Ya, alaka akhun? La, mali akhun. Apa arti kemarin? Masih ingat? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya, alaka akhun? Dia jawab, la, tidak. Mali akhun, saya tidak punya saudara laki-laki. Mali, saya tidak punya saudara laki-laki. Nah, nomor 3. Ukhti laha tiflun shaghirun. Apa arti ukhti? Nah, kita sudah belajar ukhtun itu saudari perempuan, tapi ujungnya ada ya mutakallim jadi ukhti. Jadinya apa? Saudari perempuanku ya, jadinya gitu ya terjemahannya. Jadi kita bilang selama ini ukhti ya saudariku artinya. Kita bilang akhi, kita manggil apa? Ya teman apa sama ikhwah kita manggil akhi. Itu sebenarnya panggilan sayang, akhi gitu kan ya. Saudaraku, ukhti ya. Jadi ukhti saudariku, laha dia mempunyai tiflun shaghirun, anak kecil ya. Anak yang masih kecil atau tiflun shaghirnya. Zamili itu dari kata zamilun. Zamilun itu teman. Berarti zamili apa artinya? Temanku. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Dia punya saudara laki-laki dan saudari perempuan. Nah, li, laka, lahu, laha sama ya. Jadi lam kepemilikan bertemu dengan ana, bertemu dengan anta, bertemu dengan huwa, bertemu dengan dia, maka jadilah li untuk artinya aku punya. Laka, kamu punya, kamu laki-laki punya. Lahu, dia punya, dia laki-laki ya, dia punya. Laha, dia punya. Yang punya siapa? Perempuan. Coba lihat halaman 59. Ada di dalam kurung, naqulu indi kitabun wa naqul li akhun. La naqulu indi akhun. Ketemu enggak? Ketemu ya? Apa artinya? Dia katakan. Naqulu ya. Kami atau kita katakan, kalau kita mau bilang indi kitabun, saya punya buku. Inda sama li itu sama-sama artinya punya. Ya, tapi bedanya apa? Indi kitabun, saya punya buku, dan juga kita mengatakan li akhun, saya punya saudara laki-laki. Dan kita tidak mengucapkan indi akhun, tidak mengucapkan kata milik itu dengan indi,
tapi yang dimiliki itu apa? Akhun, Berakal. berakal. Bisa nggak bedain maksudnya? Jadi kalau kita mau bilang saya punya buku, maka jangan pakai li, tapi pakai indi. Indi kita punya. Saya punya saudara laki-laki, saya punya abang. Jangan pakai indi, tapi pakai li. Itu maksudnya. Ya, bedain ya. Kalau li itu untuk yang dimiliki itu berakal, manusia ya. Nah kalau indi itu yang dimiliki selain yang berakal, seperti benda, hewan dan yang lainnya. Nah, itu sederhananya. Apa ya? Ini agak tidak beratur. Coba mundur halaman 57. Halaman 57 kemarin kita memang langsung lompat ke halaman 58 supaya paham dulu ini. Nah halaman 57 itu kita fil faraghi fi ma yali ad-dhamira, letakkan di tempat yang kosong berikut dengan dhamir hu atau ha. Dan kita sudah belajar ya, hu itu untuk siapa? Nya laki-laki, ha untuknya perempuan. Baik, contoh nomor 1 ya. Hadhil bintu thalibatun. Apa artinya? Ini anaknya, perempuannya penuntut ilmu. Coba terjemahnya yang baik. Gimana? Hadhil bintu thalibatun. Coba gimana? Ini anak perempuannya penuntut. Ini anak perempuannya. Ada terjemahan yang lain? Hadhil bintu thalibatun. Ada terjemahan yang lain? Hadhil bintu thalibatun. Benar nggak kita nerjemahin anak perempuan itu punyanya dokter atau punyanya siswi? Benar nggak? Ini anak perempuannya penuntut ilmu. Anak perempuan ini seorang murid. Hah? Hadhil bintu thalibatun. Coba artikan hadhi apa artinya? Ini. Al-bin apa artinya? Anak perempuan. Anak perempuan. Thalibah apa artinya? Murid. Penuntut ilmu. Iya. Siswi. Nah, gimana terjemahnya bagusnya? Anak perempuan ini seorang siswi penuntut ilmu. Ini anak perempuan siswi. Siswa perempuan ini Anak perempuan ini seorang siswi. Iya. Ini nggak bisa didoakan ke sini ya. Ini nggak bisa disandarkan ke sini. Pertama sederhana aja. Kan kita udah belajar kemarin. Kata yang pertama nggak boleh pakai alif lam, ya kan? Berarti dia udah beda artinya. Ya. Jadi nggak bisa kita ini dimiliki oleh ini. Berarti ini mubtada sama Hadhil bintu, anak perempuan ini seorang siswi, seorang pelajar. Itu ya. Nah, kemudian titik is. Nah, apa arti ismu? Nama. Siapa nama? Zainab. Zainab. Apa nih? Ismuhu atau ismuha? Kenapa nggak ismuhu? Karena kita menceritakan anak perempuan. Mudah kan? Baik, coba lanjut nomor 2 sampai nomor 6. Isi yang titik-titik aja, Pak. Muhammadun tabibun wa ibnuhu.
Udah ya? Yuk, kita bahas. Nomor 2, baca. Sama-sama. Muhammadun Tabibun Wabnuhu Handisun. Wabnuhu atau wabnuha? Hah? Wabnuha? Kenapa wabnuha? Wabnuhu. Hah? Wabnuhu. Wabnuhu ya, wabnuhu muhandisun. Kita lihat sebelumnya siapa yang diceritakan gitu ya. Jadi Muhammadun Tabibun Muhammad, artikan Muhammadun Tabibun Muhammad seorang dokter, wabnuhu dan anaknya, dan putranya seorang insinyur. muhandisun insinyur. Nomor 3, baca. Tajirun kabirun. Terus Ismu Abdullahi. baik, hadza rajulu tajirun kabirun. Ismu, karena kita ngomongin laki-laki apa perempuan? Ya, ismuhu Abdullahi. Ya. Hadza rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Ya. Kenapa Abdullahi? Dia mudhaf ilaih ya. Hambanya Allah ya. Benar ya. Artinya juga hadza rajulu tajirun kabirun. Ini laki-laki seorang pedagang yang besar. dagang besar. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah ya. Pria ini seorang pedagang yang besar, namanya Abdullah. Jelas ya nomor 3 ya. Saya. Nomor 4. Baca. Aminah fil ghurfati wa ummuha fil Matbahi. Aminatu fil ghurfati wa ummuha ummuha atau ummuha? Ummuha fil matbahi. Artinya Aminah di dalam dapur. Aminah di mana? dapur, Bukan, Aminah bukan di dapur. di kamar. Ghurfah ya. Ghurfah itu kamar ya. Aminah di kamar. Wa ummuha Dan ibunya di baru matbah itu dapur ya. Jadi wa ummuha dan ibunya, nyanya kembali kepada Aminah karena kita sedang ngomongin Aminah. Itu maksudnya ya. Nomor 5, Aisyatu Tabibatu wa ukhtuha Umari Dotun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha, kembali ke Aisyah ya, wa ukhtuha mumarridatun. Artinya apa? Aisyah seorang dokter dan saudarinya seorang perawat. mumarridah itu perawat. Ya, boleh tulis yang belum atau lupa tulis artinya. Mumarridatun, perawat. Yang terakhir, kharaja Muhammadun minal fasli kharaja Zamilu apa nih? Zamilu hu atau ha?
hu ya, karena kita ngomongin Muhammad. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu ya. Apa artinya Muhammad keluar bersamanya temannya ya, dan temannya keluar bersamanya ya, jadi kharaja Muhammadun minal fasli karena ada min huruf jar ya, minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Jelas ya beda antara hu sama ha bisa ya, sederhana. Alhamdulillah. Lihat berikutnya di bawahnya ya, silakan disimak di bawahnya. Di sini kalau ada pertanyaan indaka qalamun, apakah tadi indaka apa tadi? Kamu punya ya? Apakah kamu punya pena? Kalau iya, jawabnya na'am. Cara-caranya begini, jangan dihafalkan dikit-dikit supaya kalau ketemu teman bahasa Arab nanya lah ya. Nah, indaka qalamun, na'am, indi qalamun. Ya, saya punya pena. Na'am, indi qalamun. Coba Anda bahasa Indonesia atau dipakai bahasanya. Apakah kamu punya rumah? Apa bahasa Arabnya? Indi baitun. Nah, indaka baitun. Kalau jawab iya apa jawabannya? Indi baitun. Nah, begitu ya. Paham? Paham. Nah, yang bawahnya juga sama, tapi yang pengingkaran, nafinya atau negatifnya nggak ada. Indaka qalamun, apakah kamu punya pena? La, ma indi qalamun. Tidak, saya tidak punya pena. Ya, la ma indi qalamun. Coba tanya, apakah kamu punya meja? Indaka maktabun. Tidak, saya tidak punya meja. Maktabun. Maktabun. Ma indi maktabun. Gitu ya? Yuk, coba satu yuk. Coba satu ya. Pak, indaka sayyaratun. Oh iya, jawab. Indaka sayyaratun. Bohong ya. Lah, indi sayyaratun. Pak, indaka kitabun. Indi Kitabun. Nah, buku ya, nanya ya, kalau kamu punya buku apa ya? Pak, ada berurutan ya Pak ya? Ada berurutan ya. Indaka sayyar, indaka miftahun. Masya Allah, Arab ini sudah. Baru. Indaka sa'ah. Indaka sa'ah. Apa arti sa'ah? Masya Allah. Jawab. Belakang Pak ya. Indaka dikun. Ayam. Nah, gimana jawabnya Pak? Iya, bahasa Arabnya gimana? Kalau bilang lah, nanti di rumah. Banyak malah ya. Nah, ini di. Ya, satu Mas. Indaka sarirun. Yang mana? Indaka sarirun. Indaka sarirun. Panjang. Punya enggak? Iya. Indaka sarirun. Nah, indi. Nah, gitu ya. Bahasa harus dilatih loh ya, dicekap kalian. Lagi Pak ya, sebelahnya. Indaka maktabun. Naam, ini maktabun. Apa Pak? Apa nanyanya? Apa punya meja? Ya, siap.
Mana nih? Ke depan ya? Ke depan Pak ya? Baik. A'indaka salajatun. Salajah apa? Kulkas. A'indaka salajah. Naam indi salajatun. Coba sekarang ganti nggak ada ya? Oh ya. Jawabannya nggak ada. Meskipun ada nggak ada pelajaran nggak bohong ya? Nggak belajar bohong. Bukan masuk dusta ya. Ini belajar untuk Saya boleh. gimana cara jawab yang nggak bisa, yang nggak ada ya. Baik Pak, kemana nih? Samping. Ma indaka. A'indaka komisun. La ma indi komisun. Apa nih Pak? Nanya apa nih Pak? Apakah Anda ada komis? Ya. Kubis. Kemeja. Iya saja. Benar. Komis. Lagi Pak ya. Belakang Pak ya, ke belakang. Ya, A'indaka jamalun. Jamal. Untai. Nah, Lah, ma indi jamalun. nah ini beneran ya. Ada yang bener. Asli ini. La ma indi jamalun. Sebelahnya Pak ya. A'indaka himarun. Nah, ini gimana Pak? Masya Allah. Ke depannya Pak. A'indaka kalbun. Kamera. Kamera ini bukan. Itu Pak. Oh. La ma indi kalbun. Iya. La ma indi kalbun. Sebelahnya. A'indaka dukkan. Apa dukkan? Bukan. Dukkan. Segera ya. Asal. Degan. Toko. Soko ya. Degan. A'indaka hajarun. Batu. Nah, itu. Ini mah ada ya. A'indaka miftahun. Miftah. Apa artinya? Dia nanya apa? Nanya apa tadi? A'indaka miftahun. Apakah kamu punya kunci? Nah, jawabannya la ma indi miftah. Baik. Paham ya? Insyaallah. Ya itu latihan aja. Latihan sederhana aja. Nah, lihat halaman 57, baitun artinya rumah, baiti artinya Rumahku. baituka, Rumahmu. baituhu, Rumahnya. baituha. Rumahnya perempuan. Nah, rumah perempuan. Oke, lanjut halaman 59 sekarang. Halaman 59 karena 58 sudah, sekarang 59. Lihat yang dicetak tebal ada kata ma'a. Ma'a artinya apa? Bersama. Bersama, ya atau dengan ya. Dia sama seperti huruf jar sederhananya. Kata setelah ma'a maka dia di kasroh. Kalau dia tidak ada alif lam maka di in kasroh tanwin. Kalau dia pakai alif lam cukup di kasroh saja. Paham ya? Kita kasih contoh. Di situ ada 1 sampai 5 sampai 6. Contoh. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lihat, setelah kata ma'a Khalidin, karena dia tidak pakai alif lam. Apa artinya? Hamid keluar bersama Khalid. Ya, Hamid keluar dengan Khalid. Ini yang tidak pakai alif lam setelah ma'a maka dia di kasrotain, di in, di majrur ya. Yang pakai alif lam, contoh nomor 2. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ya. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter pergi bersama insinyur. Lihat harokat muhandis. Karena dia pakai alif lam, dia al muhandisi, tidak al muhandisin. Tidak boleh ya. Nomor 3, jalasal mudarrisu ma'al mudiri.
Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru duduk bersama mudir. Apa mudir? Kepala sekolah. Lihat, ma'a al-mudiri. Karena al-mudir, karena kata mudir dia pakai alif lam, maka cukup dikasrah. Ma'al mudiri. Nomor 4, man ma'aka ya aliyu. Ya, man ma'aka ya aliyu ma'i zamili. Man apa artinya? Siapakah? Ma'aka. bersama. Nah, kita langsung nyambung ya. Oh, ka itu kan mu ya. Ma itu dengan, berarti denganmu gitu kan. Ma'aka berarti denganmu. Siapa denganmu ya Ali? Wahai Ali. Ma'i apa artinya ma'i? Nah, bersamaku, karena ya itu ya mutakallim ya. Ma'i bersamaku, zamili temanku. Ya. Kira tadi udah milih nama orang. Nomor 5. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah bersamanya Suaminya. zawj itu suami. Zawjuha berarti suaminya. Aminah bersamanya suaminya. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Siapa ya? Kharaja ma'ahu ammi. Artikan yuk. Kharaja abi minal baiti artinya apa? Bapak Keluar ayah. keluar dari rumah. Nah, abi ayahku ya. Abi itu kan ayahku ya. Ayahku telah keluar. Ayahku keluar minal baiti apa artinya? Dari rumah. Dari rumah. Man kharaja. Siapa? Apakah Nah, siapakah yang keluar? bersamanya? Ma'ahu bersamanya. Nyanyi kembali kepada siapa? Tapi Ke ayahku ya. Kharaja ma'ahu keluar bersamanya ammi. Apa ammi? paman rumah. Paman ya. Dan kata amun paman dari ayah. Ya, ammi jadi pamanku. Jelas ya? Baik. Nah, inilah. Bisa nggak kita selesai ini? Gak apa-apa, lanjut dikit ya. Iya. Nah, lihat nomor 8 lihat. Ada namanya Asmaul Khamsah, itu nanti lah ya. Baitun rumah. Baituka rumahmu. Baituhu rumahmu. Baituha rumahnya perempuan. Baiti rumahku. Sekarang abun, apa arti abun? Ayah, bapak. Kalau mau ngomong ayahmu, Buka. tambah waw di sana jamaah. Penulisannya, lihat fokus di sana. Jangan tulis abu ka. Ya, ini namanya Asmaul Khamsah. Ada 5 isim yang dia ketika diidofah berubah. Apa aja tuh ya nanti. Udah malam ini abun sama akun aja dulu. Ya, ayah sama saudara laki-laki. Makanya kalau kita mau bilang ayahmu laki-laki, jangan nulis begini ya. Jangan nulis begini ya. Jangan begini ya. Paham maksudnya? Ya, tapi begini ya. Paham? Ya, nah gitu. Abu ka ayahmu laki-laki, abuhu ayahnya perempuan, abuhu ayahnya laki-laki, abuha ayahnya perempuan, abi. Nah, gitu ya. Sama seperti akhun. Akhuka saudaramu. Gitu ya. Karena kalau nanti dibaca begini beda nanti ya. Baik, nanti aja. Ini aja dulu.
Akhun, akhuka, saudaramu laki-laki, akhuhu, saudaranya laki-laki, akhuha, saudaranya perempuan, akhi, saudaraku. Itu ya cara penulisannya ya. Jadi nanti ada abun, ada akhun, nanti ada tambahan. Intinya sampai sini supaya nggak bingung. Ingat kalau menulis ayah sama saudara begini cara nulisnya. Ya. Oke, ini ya pelajaran kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.